Ini ada cerita agak lucu ya. Menggelikan sekali. Jadi lucunya itu cuma agak tapi menggelikannya sekali gitu. Sekali itu sangat maksudnya ya. Ketika Lek Muhsin ini, Alek ya. Beliau panggil saya kan kakak. Ya saya panggil Alek. Madura memang begitu. Kalau kepada yang lebih tua itu keakraban itu memanggil kakak. Kalau kepada yang lebih tua. Nah beliau itu konfirmasi langsung kepada Nakib Maroko yang kemarin. Ini nanti berkaitan dengan statement Kiai Haji Marzuki Mustamar juga. Tapi pelan-pelan kita runut ya. Ketika ditanya tentang kontennya Gus Novel Al-Bandawi. Yang isinya mengatakan Nakib Maroko menjelaskan nasabah Alawi itu tidak masuk akal, penuh dengan kebohongan. Lalu di-share, di-blow up oleh beguru ngaji itu. Padahal Gus Novelnya nggak bilang siapa namanya, tapi beguru ngajinya itu langsung meminsan nama. Oh berarti benar Nakib yang diundang di Naat itu Nakib Maroko, kalau kata Kiai Haji Marzuki Mustamar itu. Apa benar mengatakan nasabnya Mbak Alawi itu ghairu ma'qul dan penuh dengan kedustaan? Nah jawabannya ini yang nggak enak didengar Pak. Apa jawaban Nakib Marokonya? Saya nggak ngerti apa yang diomongin Novel, saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, berarti kan nggak mungkin bisa menanggapi orang nggak ngerti. Maka oleh Said Muhsin dijelaskan, oleh Le Muhsin dijelaskan. Ya Said Novel itu mengatakan nasabah Alawi kata Nakib ini penuh dengan kebohongan dan tidak masuk akal. Dijawab oleh Nakibnya itu. Oh, bukan itu. Yang tidak masuk akal dan penuh dengan kedustaan itu adalah cerita salah satu leluhur mereka. Ya. Yaitu Fakih Muqaddam mi'raj ke langit 70 kali setiap malam. Itu penuh dengan kedustaan, itu tidak masuk akal. Karena yang bisa mi'raj sampai ke langit itu adalah Rasulullah. Ini kalau kita mengerti, orang memahami bahasa, berarti yang tidak masuk akal dan penuh kedustaan kalau mi'rajnya sama dengan Rasulullah. Apalagi lebih, Rasulullah cuma satu, ini 70 kali. Artinya apa? Jasa dan waruhan. Jadi seluruh tubuhnya naik ke langit. Itu Pak. Sementara kan ini sudah dibahas. Ini kan tergantung Anda memahami apa. Dan nggak berkaitan dengan nasabnya itu loh. Nah terus bagaimana? Halo, apa kabar dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar? Seandainya yang dimaksud Nakib Maroko itu adalah orang ini. Padahal dalam acara Naat tidak bicara itu. Berarti sumbernya adalah dari Gus Novel itu. Ya Allah ya Karim, kenapa begitu gampang percaya kepada seorang Gus Novel? Tanpa memberikan buktinya, mana narasi nakibnya? Seandainya nakibnya itu direkamkan suaranya, kita sudah bisa paham. Ente salah paham, ente gimana sih? Gitu, tapi kan karena tiba-tiba menjadi satu cerita. Saya sudah tanya kepada ketika menjemput, kan jadi lain ceritanya Pak ya. Ini faktanya begini, tolonglah, tolong jangan ada Kiai Imad yang baru. Apa maksud saya Kiai Imad yang baru itu? Kita masih segar dalam ingatan. Kiai Imad ini apapun kalau tidak sama dengan pendapatnya itu pasti ditolak dengan 1000 alasan. Ada si ahli Jum'ah. Wah itu kan gak enak sama temennya. Wah rontok sudah keulamaan orang itu. Jadi sudah tidak jujur, sudah berani berdusta terhadap atas nama Rasulullah, mengatakan bukan keturunan Nabi sebagai keturunan Nabi hanya karena gak enak kepada temennya Habib Umar. Luar biasa itu Pak. Dirontokkan sebegitunya ulama. Oh ini ulama ini sudah nggak sikoh ini. Kenapa sudah nggak jujur? Dia berani berbohong hanya karena nggak enak sama temennya. Waduh. Ada Syed Mahdi Rojai nggak paham fikih. Ada siapa namanya itu? Syekh Iwan bin Mansur, wah nasabnya juga ditolak sesama orang-orang nasab palsu, saling bahu-membahu, semua ditolak. Saya tidak mau Kiai Haji Marzuki seperti ini juga. Ketika ada yang sama dengan mungkin yang dipikirkan, langsung dianggap kebenaran. Ada ucapan dari Gus Novel Al-Bandawi, katanya Nakib Maroko itu mengatakan nasab Alawi gak masuk akal, penuh dengan kedustaan. Langsung Nakib internasional, Nakib Maroko yang kemarin diundang itu mengatakan nasab Alawi ini bukan durian Nabi. Sumbernya dari mana? Dari Gus Novel itu. Kenapa? Karena nakibnya nggak pernah bicara nasab Alawi. Bahkan di acara Naat sebelumnya yang diundang itu ditanya tentang Alawi. Sahih yang membatalkan Alawi itu hanya kelompok-kelompok kecil dari orang Wahabi dan sebagainya. Begitu jawabannya.
Jadi jangan kita itu kalau bicara kebenaran jangan dicampur-campur dengan apa yang kita inginkan. Mungkin kita ingin Ba'alawi batal mungkin ya. Mungkin kita nggak terima Ba'alawi itu cucu Nabi mungkin. Tapi jangan keinginan itu menjadi landasan. Tidak bisa begitu. Itu bukan mencari kebenaran. Itu mau membangun framing namanya. Tidak boleh begitu. Memang kadang-kadang kita terjebak. Ada sesuatu yang sudah kita inginkan, maka berita apapun yang mengkonfirmasi keinginan kita, langsung kita anggap itu kebenaran. Berita apapun yang menolak atau bertabrakan dengan keinginan kita tolak habis-habisan berita itu. Padahal berita itu independen. Analisis berita itu independen, tidak boleh baper. Makanya kita selalu terjebak, karena kita baper, bawa perasaan gitu. Ketika ingin menghukumi sesuatu, kita kedepankan keinginan kita. Nggak bisa begitu, Pak. Ini tai kucing, apa coklat? Itu jangan karena kita mau makan coklat, jangan. Analisisnya pakai apa indikator coklat, apa indikator tai kucing. Udah jelas-jelas bau. Bentuknya juga begitu, cuman satu kewarnaannya agak coklat. Tapi kita ingin sekali ini coklat, lalu kita bilang coklat. Waliyadzubillah. Gak bisa fair kita ya. Jadi mengkaji nasab itu jangan gitu. Jangan karena kita nggak suka terus ini nggak boleh jadi cucu Nabi yang begini-begini. Apapun yang menolak kita terima sebagai kebenaran. Ya. Apa mau diulang lagi peristiwa bagaimana Kiai Haji Imaduddin bicara tentang Mufti Yaman itu? Awalnya nemu berita entah di situs apa gitu. Mufti Yaman ngebatalin nasab-nasab, salah satunya adalah Ba'alawi. Ditulis resmi, diurai ya, dengan kajian akademik gitu, ilmiah gitu. Dikonfrontasi. Apa jawabannya? Saya kan cuma ngutip. Ya kalau salah beritanya yang salah. Enggak lama kemudian muncul Facebook. Mufti Yaman main Facebook, balas-balas status orang. Ini gabut amat Mufti. Oh lihat tuh bener kan Mufti Yaman. Linglung. Jadi kalau sudah kepada yang membenarkan kita itu kita jadi linglung. Mau ditolak gimana? Mau diterima gimana? Tiba-tiba ada angin nggak jelas gitu. Wah bener kan? Bangkit lagi, ditulis lagi. Udah gerah kali muftinya. Dia khutbah Jumat, dia bicara itu. Para pendusta itu yang mengatakan saya ngebatalin nasab itu. Nah terus Kimat masuk kepada yang mana? Nanti kan bisa ngeles lagi ya yang salah Facebooknya. Tapi mungkin karena sudah dipakai jurus itu ya, udah nggak ada, udah kicep lah, udah selesai lah, udah pura-pura nggak tahu gitu. Jangan terulang lagi, nanti Nakib Maroko juga mau diginiin juga. Ya jangan salahkan saya dong, salahkan novelnya. Nanti tiba-tiba ada lagi Facebooknya, jangan ya, jangan, nanti jadi lelucon kita. Jangan sampai kita berjuang mencari kebenaran, malah jadi tertawaan, nggak gitu ya. Kayak gitu. Lebih hati-hati. Apa-apa itu lebih hati-hati. Jangan selalu dianggap siapapun yang kontra dengan kita benci. Dia sudah menghalalkan cara untuk menyerang kita. Enggak. Jangan-jangan kelompok kita yang menghalalkan segala cara untuk menyerang orang lain. Ya harus cross check itu. Kita cek jurus-jurusnya. Ini jurus-jurus saya ini apa sih? Membatalkan nasab kok pakai akal dari sisi luar kok jadi kayak aneh-aneh semua. Nakib internasionalnya begini ya. Simpang siur ya. Begitu ya. Allahumma dina